Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Des Budiono, Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia, periode 2018-2022. Fakultas Teknik Universitas Indonesia merupakan institusi pendidikan teknik modern, komprehensif, terbuka, dan multibudaya dengan visi FTUI kebanggaan bangsa, unggul dan mampu bersaing di Asia Tenggara. Didirikan pada 17 Juli 1964, FTUI menduduki peringkat 295 dunia berdasarkan QS World University Ranking 2020 untuk kategori Engineering dan Teknologi. Sebuah lompatan prestasi yang membanggakan, naik 106 peringkat dari tahun 2018. Untuk mewujudkan visinya, kami Fakultas Teknik Universitas Indonesia mencanangkan 4 pilar strategi. Strategi 1 adalah penyelenggaraan pendidikan dan manajemen teknik mutakhir, cutting edge, engineering, education, dan manajemen. Strategi 2 adalah menyelenggarakan riset yang berfokus pada riset keteknikan berbasis terapan atau applied engineering research. Strategi ketiga adalah mengembangkan engineering enterprises. Dan strategi keempat adalah membangun dan mempersiapkan institusi keteknikan yang berbasis pada teknologi informasi terpadu atau Integrated IT-Based Institution. Halo, saya Ardiansa. Saya adalah staf pengajar di Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang kolaborasi riset antara Indonesia dan Prancis yang saat ini saya terlibat di dalamnya. Departemen Teknik Mesin memiliki 2 fokus penelitian di bidang konversi energi serta manufaktur. Penelitian di bidang konversi energi mencakup teknik pembakaran, sistem panas, sistem pendingin, sistem fluida, dan sistem konversi energi lainnya yang mencoba mencari solusi mesin konversi energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dalam melaksanakan kegiatan penelitian tersebut, Departemen Teknik Mesin Fakultas Teknik UI berkolaborasi dengan ahli-ahli internasional untuk dapat meningkatkan interaksi serta publikasi internasional hasil dari penelitian tersebut. Riset kami tentang penerapan phase change material atau material penyimpan energi pendinginan yang akan diimplementasikan di sebuah hotel di Lombok. Universitas Indonesia bekerjasama dengan Universitas Rennes 1 di Perancis bersama Dr. Paul Byrne dan juga Dr. Annelies Stivonen. Kami bersama-sama berkolaborasi untuk menghasilkan satu material PCM yang dapat mendinginkan hotel di malam hari dan menyimpan energi pendinginan yang diberikan oleh chiller di siang hari. Sehingga dihasilkan satu sistem pendinginan yang berkelanjutan dan net zero energy. Perkenalkan, saya Titin Trisadiwi. Saya adalah mahasiswa doktoral di Universitas Indonesia jurusan Teknik Mesin. Saya bergabung dalam Applied Heat Transfer Research Group di bawah bimbingan Prof. Nandi Putra. Untuk topik riset saya di S3 ini, saya berfokus di bidang packaging material untuk khususnya diaplikasikan pada pendingin di ruangan. Jadi, di sini saya telah mengembangkan alat untuk pengujian siklus termal atau pengujian durabilitas dari material PCM. Alatnya seperti ini. Jadi ada 4 komponen yang ada di sini, yaitu ada 4 modul, dan kita juga sudah menyediakan layarnya untuk mengontrol. Di sini kita bisa mengontrol semua kegiatan untuk pengujiannya. Kita bisa melakukan 4 pengujian sekaligus dengan 4 sampel. Jadi dengan alat yang baru ini kita bisa menguji lebih banyak dan lebih cepat. Selain itu, kelebihan dari alat ini kita menggunakan salah satu komponen yang bernama Peltier yang digunakan sebagai pemanas dan pendinginnya. Di sini di bagian layar kita bisa mengisi semua komponen-komponen untuk pengujiannya. Misalnya pada modul 1 kita bisa mengisi nama PCM-nya apa, jumlah cycle-nya berapa, temperatur titik lelehnya berapa, dan titik bekunya berapa. Jadi setelah kita menginput semuanya, kita bisa masuk ke modul 1, modul 2, atau modul 3 seperti ini. Akan muncul nilai temperatur dari masing-masing komponen, yaitu sebelah sini adalah bagian sampel yang diuji, ini adalah bagian peltiernya. Setelah semua bagian terset, kita tinggal running datanya dengan memencet start, seperti itu. Kurang lebih alatnya seperti itu, untuk alat thermal cycle test. Perkenalkan, saya Ragil Soekarno, saya mahasiswa program doktoral
jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Saya bergabung di Laboratorium Applied Heat Transfer Research Group. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah alat yang ada di lab kami, yaitu alat ukur thermal conductivity untuk material solid. Alat ini terdiri dari beberapa komponen, yaitu di bagian paling atas ini ada heater sebagai pemanas, kemudian di bawah ini ada pendingin yang disambungkan dengan air. Pendinginnya adalah air. Untuk menguji thermal conductivity dari sebuah material, kita siapkan dua spesimen, yaitu material dengan diameter 40 mm dan ketebalan masing-masing 2 mm dan 4 mm diletakkan di bagian sini. Kemudian kita men-setting temperatur heater ini mulai dari misalnya ada di 100, 150 dan 200. Sedangkan temperatur pendingin kita gunakan temperatur air. Untuk melanjutkan pengujian, pastikan bahwa material sampel tadi benar-benar kondisi halus dan di antara dua permukaan itu dilapisi dengan thermal pass. Terus setelah kondisi temperatur yang kita setting tadi udah steady, misalkan di 100, 150 apa 200 derajat Celcius sudah steady, kemudian kita mulai melakukan pengukuran. Yaitu pertama ini ada indikatornya, kemudian ini ada T1, T2, T3 sampai T12. T1 itu adalah temperatur dari heater, sedangkan T12 temperatur dari pendingin atau air. Dan T2 sampai T10 itu adalah temperatur di masing-masing ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 10 termokopel yang terpasang di sepanjang material sampel ini. Setelah kita mendapatkan ke-12 temperatur ini, maka kita bisa mendapatkan thermal conductivity dari material itu dengan menggunakan persamaan yang sudah ada di manual book Ogawa Seiki. Jadi kolaborasi internasional itu memang menjadi sebuah program unggulannya UI. Ya, kolaborasi internasional tidak melulu di bidang pendidikan, tetapi juga penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, kita banyak misalkan dengan program-program APRU, ya, ada program AUN ya, dengan negara-negara ASEAN maupun dengan negara-negara Asia Pasifik, ya, melakukan kerjasama pendidikan maupun penelitian. Nah, jadi program yang ke depan yang tadi saya sebutkan bahwa salah satu program unggulan adalah kita menyebutnya internasionalisasi Universitas Indonesia. Apa artinya internasionalisasi Universitas Indonesia? Kita memperbanyak mahasiswa-mahasiswa asing untuk belajar di UI. Dan sebaliknya, gitu ya. Kita juga mengirim mahasiswa-mahasiswa terbaik kita untuk belajar ke luar negeri. Tidak hanya S3 maupun S2, ada S1 juga yang kita kirim untuk belajar dalam bentuk student exchange, maupun ya kita juga adakan professor exchange, ya, jadi pertukaran pelajar maupun pertukaran mahasiswa. Nah, ke depan ya saya pikir juga menjadi hal penting adalah pertukaran penelitian. Jadi kita lakukan kolaborasi penelitian untuk bisa kita juga bersama-sama dengan perguruan tinggi top dunia lainnya melakukan penelitian bersama. Dan ke depan saya rasa bisa ditingkatkan kembali kerjasama di bidang research. Kolaborasi penelitian internasional antara Universitas Indonesia dengan mitranya memberikan manfaat yang sangat besar bagi saya sebagai peneliti. Manfaat pertama adalah kita akan mendapatkan support internasional dari mitra kita. Kemudian juga kita peroleh sharing dari expertise yang dimiliki oleh mitra internasional kita. Kemudian juga kemudahan untuk mendapatkan publikasi internasional karena mitra kita telah memiliki track record yang cukup banyak di sana. Kolaborasi penelitian internasional dalam bidang pengembangan teknologi gedung ramah lingkungan dan berkelanjutan telah kita laksanakan bersama dengan mitra kita dari Prancis. Kita lakukan kolaborasi riset ini lebih banyak lagi ya, dengan melibatkan para mahasiswa S2 maupun S3 ya, untuk riset bersama ya.
Saya rasa itu mungkin harapan saya, jadi fakultas-fakultas lain juga bisa dilibatkan untuk ikut meningkatkan kerjasama Indonesia UI ya, khususnya dengan Perancis. Melalui kolaborasi penelitian ini, diharapkan akan muncul kerjasama penelitian baru berskala internasional dan juga akan memberikan inspirasi bagi ilmuwan-ilmuwan muda untuk terus berusaha menekuni bidangnya. Les exemples et les collaborations que nous entretenons avec ce pays nous enrichissent mutuellement. Merci beaucoup, au revoir. Terima kasih, merci beaucoup.